وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Di waktu larangan apa boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Iya. Jadi para ulama sudah menyimpulkan ada sholat sunnah itu namanya zawatis sabab, zatis sabab. Sholat sunnah yang dilakukan karena suatu sebab. Ini contohnya tahiyatul masjid. Sebab masuk masjid maka harus sholat. Itu kapan saja. Kapan saja. Tidak ada waktu larangan ya. Perkecualian. Contoh lagi sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Nah, itu namanya zawatus sabab. Nah, sholat sunnah yang harus dikerjakan karena suatu sebab. Ya, contohnya tahiyatul masjid. Itu waktu larangan pun terjang, nggak ada masalah. Karena itu termasuk mukhassas atau takhsis, dikecualikan dari waktu larangan karena Rasulullah memerintah. Nah, jadi sampean misalkan habis asar masuk masjid mau sholat maghrib, sholat saja tahiyatul masjid, boleh. Tahutus sabab. Walaupun ini ada sedikit perselisihan, ada ulama yang tidak memperbolehkan, tapi yang banyak menyatakan bahwa itu termasuk zawatus sabab, sholat yang masuk ke dalam sebab. Nah, ada sebab. Jangan terlalu takut dengan masalah ini, ya, karena ulama sudah meneliti dalilnya. Contohnya gini, perbandingan ini ya. Ada orang terlambat sholat asar, pokoknya jangan tiap hari. Dia 1 rakaat dalam waktu, 3 rakaat di luar waktu. Apa kata Rasulullah? Masih termasuk dalam waktu. Yang saya tanyakan, ketika dia 1 rakaat dalam waktu, ya, kemudian 3 rakaat sudah di luar waktu, berarti kan itu menerjang waktu larangan. Waktu larangan. Makanya itu namanya zawatus sabab, darurat. Karena ada sebab darurat. Makanya fal yusalliha idza dzakaraha man nasiya au nama, siapa yang ketiduran atau lupa salat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Kalau tidur dia bangun harus langsung salat walaupun dalam waktu larangan. Namanya zawatus sabab. Sebab karena dia ada darurat, ada ketiduran atau lupa, kapanpun waktu larangan dia harus salat. Terus perbandingan hadis yang saya sebutkan tadi. Siapa menjumpai 1 rakaat waktu asar, lalu 3 rakaatnya sudah di luar waktu, itu berarti kan melewati waktu larangan. Waktu larangan itu ketika matahari mulai terbenam, ketika matahari lurus di atas, ketika matahari untup apa? Nah, untup itu apa? Mulai mau keluar sampai 1 tombak. Nah, itu. Dalam riwayat siapa yang menjumpai sholat subuh 1 rakaat dalam waktu, 1 rakaat berikutnya di luar waktu, maka dia terhitung sholat di dalam waktu, walaupun dia menerjang waktu larangan. Itu perbandingan. Para ulama sudah meneliti masalah itu, sehingga kita katakan seperti tahiyatul masjid tadi, itu termasuk sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab dia masuk masjid, maka dia harus sholat sunnah. Nah.